Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam Tante Nila, Om Nawi dan teman-teman. Oke, malam hari ini kita berbahagia ya bertemu lagi sama teman-teman semuanya. Seminggu sekali kita di sini. Biar malam hari ini kita bersuka cita ya. Kalau kemarin mungkin orang tuker-tukeran coklat, nah hari ini kita pakai baju coklat. Biar nggak usah diabetes, lihat kita aja udah manis ya. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Kemana kami mencari Tuhan? Kasih sejati itu ada di dalam Tuhan. Amin. Sumber kasih itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Ketika kami tidur Engkau ada, ketika kami bangun Engkau ada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Dia sahabat dan Dia dekat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan tak bisa membalasnya. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sama-sama katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, sungguh terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan. Kita sama-sama ulangi lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sambil menaikkan pujian ini, hati kami terkagum-kagum akan kasih-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan terpesona akan perbuatan-Mu yang begitu agung Tuhan. Yang Kau kerjakan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Begitu berharganya kami bagi-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mau mengorbankan diri-Mu hanya karena kami yang berdosa ini. Supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan pada malam ini. Kami datang berkumpul untuk menaikkan pujian-pujian kami kepadamu. Pengagungan, penyanjungan kami kepadamu Tuhan. Sebagai balas cinta kasih-Mu yang tidak terukur itu Bapa. Terlalu indah dan terlalu indah. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Supaya dalam pujian demi pujian kami semakin mencintai Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Biar nanti apa yang kami lantunkan, kami lafazkan. Itulah pernyataan hati kami, cinta kami kepadamu ya Bapa. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Setiap hari ada kasih sayang Tuhan. Bukan hanya di bulan Februari, setiap hari ada kasih sayang Tuhan yang berlimpah bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami kuat, kami sehat, kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Pasti ada berkat khusus yang Allah sediakan bagi kami. Ada jamahan Roh Kudus yang Allah akan buat di tengah-tengah kami. Supaya kami diperbaharui dan diperbaharui terus. Berkati Ibu Ria dan tim singers yang akan memimpin puji-pujian. Berkati pemusik, pengatur LCD, sound system, kolektan, penyambut tamu. Kami semua yang ada di sini. Yang berdoa agar ibadah ini penuh dengan berkat dan urapan Allah. Engkau ada di sini ketika kami satukan hati kami. Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau lindungi sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Yang masih ragu untuk melangkah, masih ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, jamah hati mereka untuk mereka juga bergegas datang ke rumah Tuhan. Tidak pernah rugi bila kami sediakan waktu untuk datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan si setan yang tidak senang kami beribadah dan mencoba untuk mengganggu kami, kami berdoa dan bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Biar hanya kuasa Allah dan Roh Kudus yang ada di sini menaungi kami, menyelimuti kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Nanti penyambut tamu tolong arahkan ke depan ya, kalau yang datang belakangan jangan buka kursi di belakang. Biar di depan ini semua penuh. Terima kasih buat kerjasamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian Bapa, Engkau setia. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Kalau seringkali kita mungkin gak setia, tapi ingat bahwa Tuhan selalu setia. Biar kita malam hari ini punya komitmen baru. Kami mau semakin setia Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau setia. Bapa,
diragui dari awal. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hari. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, sembah Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan. Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaat saja. Ku tinggikan. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau pusat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan oh, kami tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih
malam hari ini kita bawa hati kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, naikkan syukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan, ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami berterima kasih. Haleluya. Glory bagi namamu. Kita agungkan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan Tuhan, Dia hadir di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bertahta di setiap pujian kita. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Glory bagi namamu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan Dia hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, amin, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan dengan lembut, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu, oh kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Segala puji syukur Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan, kudus sucikan tangan kami Tuhan, agar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita angkat pujian Allah itu baik sambil persembahan dijalankan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
silakan duduk kembali. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Boleh katakan kanan kirimu, engkau luar biasa loh. Haleluya, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Biar kita diberikan hati seperti hatimu Tuhan, dilembutkan. Berikan kami mata seperti matamu Tuhan, pemandang tuayan di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan kami hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku matamu, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami yakin Tuhan Kau hadir, Kau bertahta Tuhan di atas setiap puji-pujian kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang lembut, biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh kami terima Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Amin. Berkati Tuhan, Tante Nila yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar Kau pakai lidah bibirnya, Kau urapi dengan urapan baru Tuhan. Biar apa yang ia sampaikan Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Biarlah Tuhan setiap firman itu Tuhan boleh menegur kami, boleh mendidik kami, boleh meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami undang seluas-luasnya kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan ruangan ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus.
Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan ya. Setiap kita ibadah, kita mesti rasakan kuasa ibadah itu seperti apa. Jadi kita bisa bersaksi kepada orang lain. Ibadah itu enak loh. Ibadah itu menguntungkan sekali. Nah, kita bisa berkata begitu karena kita rasakan. Di dalam setiap pujian, di dalam setiap pemberitaan firman kita mengerti. Di dalam setiap pujian kita juga mengerti apa yang kita ucapkan di dalam puji-pujian itu. Sehingga kita menikmati ada kuasa yang menjamah hati kita. Ada urapan Allah, ada cucuran air mata yang hanya Tuhan yang mengerti bahasa air mata kita itu. Nah itu kuasa ibadah kita rasakan. Nah ketika kita mau memberitakan berita baik itu kepada orang lain, kita berani mengatakannya dengan mantap karena kita merasakan gitu ya. Itu saja. Saya mau membawakan firman Tuhan tentang hari kasih sayang ya. Valentine ya. Valentine aja deh ya bahasa Indonesia ya. Valentine. Ada yang bilang Palantin dulunya katanya gitu ya. Valentine Days ya. Jadi nggak sengaja gitu tiba-tiba ada satu bacaan gitu yang saya baca gitu ya. Di Thailand itu ternyata setiap 14 Februari itu gajah pada dikawinin. Jadi mereka tuh merayakan hari Valentine itu dengan gajah-gajah pada kawin di tanggal 14 Februari itu. Kan kalau itu kan identiknya dengan kasih sayang coklat. Kata Ria tadi gak usah makan coklat untuk menghindari diabetes. Lihat aja mereka yang coklat-coklat di depan. Puji Tuhan, Ria itu pinter bener ya. Manis-manis ya. Saya senang sekali lihat anak-anak Sekina makin hari makin manis-manis ya. Mukanya manis, budinya manis ya. Tingkah lakunya manis. Nah jadi ada banyak macam orang merayakan hari Valentine itu. Kemarin kita apa? Kalau anak-anak murid pada kasih guru, Karina pulang bawa coklat banyak dari anak-anak murid gitu ya. Terus kita juga oma-oma, kadang-kadang ada juga yang ingat nih oma coklat gitu kan ya. Suami istri juga mungkin dinner spesial Valentine gitu ya. Atau mungkin pergi ke satu tempat gitu. Nah nanti kita melihat ini dari sudut firman Tuhan. Di India yang hari ini saya posting malah mengganti Valentine's Day yang dirayakan hari ini menjadi Cow Hug Day. Pelukin sapi. Menjadi hari memeluk sapi. Karena sapi itu dewa mereka. Ya, binatang gajah, binatang sapi, binatang apalagi tuh banyak sekali jadi dewa di India. Jadi aneka macam ragam orang merayakan hari Valentine gitu ya. Ada juga di luar negeri di satu kota 14 Februari itu apa yang mereka lakukan untuk menyatakan kasih sayang beramai-ramai pada ciuman massal di satu kota. Ya, semua pada ciuman di dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Nggak tahu tuh enaknya apa enggak. Itulah orang dunia yang merayakan hari Valentine seperti itu. Memang senang juga ya di mana-mana ada gambar hati, di mana-mana ada gambar hati, ada hati ya. Nah, saya mau ceritakan secara singkat karena saya udah pernah hampir tiap tahun kali kayak saya ceritakan asal usul Valentine. Valentine itu adalah nama uskup di Terani, Itali, ya, seorang pastor dia itu. Dia seorang pastor yang penyayang dan disayangi oleh umatnya gitu. Berarti dia orang yang lemah lembut, penuh kasih dan orang yang senang menolong orang lain sampai kasihnya itu nyata sampai umat sangat sayang sama dia gitu ya. Sampai satu waktu dia ditangkap karena pada waktu itu ada Kaisar Claudius itu yang menangkapi semua orang-orang Kristen, pastor-pastor semua ditangkapi, dianiaya dan dipenjarakan. Salah satunya adalah Pastor Valentine ini, ya. Terus tetapi Pastor Valentine ini orang yang sangat penyayang dan sangat mengasihi Tuhan.
Jadi kalau di dalam setiap khotbah dia selalu bicara tentang kasih sayang Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang. Nah itu yang selalu dia beritakan. Nah ketika dia di dalam penjara, berita firman Allah tentang kasih sayang yang dia juga rasakan itu, yang selalu dia bagikan kepada orang lain tentang kasih sayang itu tetap dia jalankan. Jadi walaupun tubuhnya di penjara, tapi hati dan pikirannya tidak terpenjara. Kita yang bebas seringkali hati dan pikiran kita terpenjara, betul nggak? Terpenjara oleh kebencian, terpenjara oleh iri hati, terpenjara oleh dendam. Kita bebas, tapi pikiran kita ini. Valentin di dalam penjara, tubuh jasmaninya terpenjara, tidak bisa bebas, tapi pikiran dan hatinya bebas. Ya, kasih sayang Tuhan terus mengalir, lalu dia dapat ide. Dia bikin kartu-kartu yang berbentuk hati. Ya, kartu-kartu berbentuk hati ini satu persatu dikirim kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang disayangi, kepada umat-umatnya. Nah, itu bukan di hari 14 Februari, belum, ceritanya belum sampai situ gitu ya. Jadi dia selalu bagikan itu kasih sayang. Dia dari penjara dia terus mengalirkan kasih sayang itu kepada orang-orang yang ada di luar penjara dan orang-orang yang ada di dalam para napi yang ada di dalam penjara itu. Sehingga di dalam setiap kamar napi itu dikatakan banyak gambar-gambar hati yang setiap tahun si Pastor Valentin ini kasihkan kepada mereka dengan tulisan-tulisan, tentunya tulisan-tulisan tentang firman Tuhan gitu. Sampai satu hari dia meninggal, ya ceritanya dia meninggal. Setelah dia meninggal, orang-orang yang tersentuh dengan kasih sayang yang dia berikan kepada orang lain itu, mereka lanjutkan kebiasaannya Pastor Valentin itu, mereka lanjutkan. Mereka bikin kartu-kartu berbentuk hati, dikirimlah kepada orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, kenapa 14 Februari? Diperkirakan 14 Februari itu tahun 270 adalah kelahiran Pastor Valentin. Maka oleh gereja pada waktu itu ditetapkanlah dia diangkat menjadi santo, orang kudus. Karena perbuatan-perbuatannya yang baik itu seperti Madam Teresa dari India, karena perbuatan-perbuatan yang baik dia juga diangkat dinobatkan menjadi santo gitu ya, orang kudus. Nah Valentin itu juga gitu, maka ditetapkanlah 14 Februari adalah adalah hari kasih sayang. Indah juga ceritanya ya. Nah selagi hidup, apa yang baik yang kita lakukan buat orang lain itu akan menjadi kenangan yang manis. Itu akan menjadi teladan yang baik. Itu akan menjadi satu warisan yang baik. Sehingga ketika kita meninggal, teladan yang baik, kasih yang sudah diapresiasikan itu menjadi satu standar buat orang-orang. Oh, hidup tuh mesti kayak Valentin gitu, mengasihi, menyayangi sampai dia pun disayang oleh orang lain gitu ya. Jadi kita nih hidup, selama kita hidup nih, mari kita berbuat yang baik supaya ketika kita meninggal orang mengenang kita yang baik. Dia rajin besuk, dia rajin berdoa. Jangan waktu udah mati orang pada kasak kusuk dekat peti matinya. Ih, dia males ke gereja. Ih, dia begitu begini gitu ya. Jangan. Makanya kalau kita masih hidup berarti kita masih ada waktu untuk memperbaiki semua yang masih kurang. Saya juga begitu. Selagi saya masih hidup berarti saya masih punya waktu untuk memperbaiki semua yang kurang di mata Tuhan. Bagaimana mengukurnya? Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita berontak. Tuhan, saya nggak bisa terima hidup saya kok miskin banget, orang lain bisa kaya gitu ya ceritanya. Terus apalagi gini, kata Tuhan kasihilah musuhmu. Nggak ada itu orang mengajari kasihilah musuhmu, yang ada juga bales, kurang ajar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu gitu ya. Jadi firman Tuhan itu kadang-kadang nggak cocok di hati kita. Maka nggak gampang melakukan firman Tuhan. Banyak yang nggak cocok, bener nggak? Disuruh mengampuni kita nggak mau ngampuni. Cocok nggak itu firman? Enggak kan? Ayo jujur aja. Ya.
Ketika kita bilang gini, aduh Tuhan terima kasih Engkau mengampuni aku. Hari kasih sayang itulah hari di mana aku boleh merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Di mana kasih Tuhan yang luar biasanya itu? Pada waktu engkau miskin dijadikan kaya oleh Tuhan? Bukan. Itu memang berkat dari Tuhan. Tapi kasih sayang Tuhan yang tidak terukur itu adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk kita nih yang berdosa, yang tidak layak, yang seharusnya mati karena dosa, binasa karena dosa. Tapi dia, di mata dia, kita itu sangat berharga sekali. Di mata dia kita itu berharga. Dia ciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Kita fotokopinya Allah. Maka Tuhan mau selamatkan kita. Dia tidak mempersembahkan dirinya di atas kayu salib itu untuk malaikat atau Lucifer yang sudah dibuang ke bumi. Itu bukan. Tapi dia lakukan itu untuk manusia ciptaannya. Saya dan saudara, dia mau lakukan itu. Itulah kasih yang terbesar sepanjang sejarah dari dulu sampai hari ini dan selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa lakukan itu. Cuma Tuhan Yesus Kristus yang bisa lakukan itu. Itulah yang dinamakan kasih yang sejati. Kasih yang sejati yang itulah yang menyentuh kehidupan kita, yaitu keselamatan. Jadi kasih sayang yang sejati itu adalah kasih sayang yang menyelamatkan. Bukan kasih duit, bukan kasih kenyamanan. Itu bagus. Itu kasih yang harus kita lakukan terus. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang menyelamatkan. Ketika kita mengasihi seseorang, dia susah, dia banyak hutang. Oke, kita bantu. Tapi itu belum kasih yang sejati. Kita harus terus doakan dia supaya dia selamat. Supaya dia percaya Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini yang harus kita kerjakan untuk meneladani kasih sayang Tuhan. Itulah lebih dari Pastor Valentin. Valentin dihargai seluruh dunia karena dia membuat hati-hati yang dia bagi kepada orang-orang. Nah sekarang kita buka ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 3. Di screen. Paulus berkata begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Sepertinya Paulus bilang ya, biarpun gue ngorbanin tubuh gue nih dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi artinya kalau engkau gak punya kasih, tapi engkau bagikan segala sesuatu dan kau serahkan tubuhmu untuk dibakar. Kata Paulus, itu tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada kasih. Jadi berarti kasih itu sangat penting. Inilah pengajaran Kristus yang paling utama yaitu kasih. Maka 10 huruf hukum Taurat dirangkum menjadi 2. 2 hukum yang utama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kasihi Tuhan. Seberapa kekuatanmu itulah kau lakukan untuk menyembah Tuhan. Seberapa banyak akal budimu itulah kau serahkan kepada Tuhan. Seberapa besar hatimu mencintai Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Hukum yang pertama Tuhan minta kepada kita seperti itu. Hukum yang kedua dia katakan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kalau kita sayang sama diri kita, biarlah kita juga sayang sama orang lain. Apalagi yang kita pikir nih, waduh jiwanya bisa terhilang nih. Nah ini kita mesti bergerak. Selamatkan jiwanya, itu kasih yang sejati. Kasih yang mau berkorban. Ya mungkin kita gak bisa berkorban seperti Yesus. Tapi kita lihat Yesus berkorban sedemikian rupa
Dia mau kita juga melakukan sesuatu berkorban, orang lain boleh selamat datang kepada Yesus. Maka saya kalau besuk ya, ada orang yang istrinya bukan orang Kristen. Betul-betul murni jiwa buat Tuhan. Waktu menikah indah bisa dibawa. Setelah menikah dia yang mestinya dibimbing tidak dibimbing. Malah yang harusnya jadi pembimbing ikut mundur. Aduh, ini jadi beban doa yang luar biasa buat saya. Loh, ini jiwa yang murni loh. Kenapa kamu yang sebetulnya Tuhan percayakan menjadi pembimbing malah kamu ikut terseret? Tuh kalau berdoa pagi tuh kalau ingat yang seperti itu tuh kan kadang-kadang melintas. Aduh, si ini Tuhan tolong tidak lagi ke gereja. Itu saya sebagai pendoa sedih. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Yang sudah rela memberikan tubuhnya, nyawanya, tetesan darahnya. Hanya untuk kita. Supaya kita jangan binasa. Maka Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang paling indah. Ya, dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Selanjutnya apa? Berarti yang selanjutnya apa? Iya. Jangan lupa itu ayat begitu indah. Berarti supaya yang percaya tidak binasa, berarti yang tidak percaya akan binasa. Nah, itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Ladang sudah menguning. Tuaian banyak. Tapi pekerja tidak ada. Kekurangan pekerja untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Di ayat 4, coba kita lihat di ayat 4. Kita pikir nih 1 Korintus 13 ayat 3. Di ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau kita bicara kasih, pasti seperti ini kan ada lagunya. Ajarilah kami bahasa cintamu gitu ya. Nah, ini bahasa cintanya Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tetapi di dalam bahasa Yunani, Paulus menulis kasih ini dengan kata agape. Agape itu adalah kasih yang paling tinggi, kasih yang paling mulia, kasih yang tidak ada nilai. Saking tingginya itu kasih. Dan itu hanya Yesus yang punya kasih seperti itu. Kasih yang tidak ternilai. Maka suka dibilangnya unconditional love. Ya, kasih yang tidak ada batas. Kita nih manusia kasih ada batasnya ya. Seringkali kalau orang marah bilang begini. Sesabar-sabarnya orang tuh ada batasnya gitu kan. Manusia standarnya tuh cuma sampai seperti itu. Tapi Yesus, Paulus menulis pakai kasih agape. Kasih yang betul-betul suci dan murni. Dia memberikan hidupnya tanpa memikirkan akan dibalas apa enggak nih cintanya. Tapi tujuannya Allah adalah selamatkan dulu manusia. Karena mereka akan binasa oleh dosa. Ingat kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka kan tahu ya. Tadinya kan telanjang, gak malu karena ada kemuliaan Allah yang menutup. Jadi pikiran suci, mata suci, kuping suci, mulut suci, perbuatan suci. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Mereka malu karena bertelanjang. Jadi kelihatan semuanya. Lalu manusia mencoba menutupi dosa itu dengan mengambil daun pohon ara. Daun pohon ara itu lebar. Kayak daun wali songo gitu ya.
Kayak ada jari 5, dia tutupin. Tapi ketika Tuhan lihat itu, Tuhan buatkan mereka dari kulit binatang. Apa artinya itu kulit binatang? Dari Kejadian aja sudah ada itu link ke pengadaan nanti. Penggenapannya adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau ada kulit binatang berarti binatang itu dimatikan dulu, betul nggak? Binatang itu dimatikan dulu baru kita bisa ambil kulitnya. Berarti ada darah yang harus ditumpahkan supaya bisa diambil kulitnya, dibikinkanlah pakaian untuk manusia yang berdosa itu. Nah itulah Yesus kasihnya seperti itu. Penggenapannya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya dialah menjadi domba suci satu-satunya yang dikorbankan oleh Bapaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Loh luar biasa, itulah kasih yang sejati, kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia tidak melihat siapa kita, tapi dia selamatkan kita. Kalau kita bagaimana? Dia memang baik, dia memang rajin, patut kita bela. Kita kan begitu. Tuhan gak lihat kita loh. Waduh, sinilah ini hidupnya hitam, kotor, jahat. Jangan diselamatkan. Enggak, Tuhan gak lihat begitu. Tuhan terima saya apa adanya. Tuhan terima saudara apa adanya. Maka itu kalau sampai kita tidak percaya Kristus, aduh kebangetan banget. Mari di hari Valentine ini jangan sibuk pergi coklat. Coklat enak, saya doyan coklat. Tapi mari kita sibuk memikirkan, merenungkan kasih Allah yang begitu indah. Yang begitu agung dan luhur. Duh, nih ya sambil merenungkan firman Tuhan belajar begini, iya Tuhan. Kalau Tuhan gak selamatkan saya, tidak ada hari ini di mimbar bisa berkhotbah. Kadang-kadang saya berdoa juga saya nangis. Tuhan begitu banyak kekuranganku. Tolong Tuhan sempurnakan sedikit demi sedikit. Supaya jangan aku menyakitimu tanpa aku sadari. Jadi kita jangan merasa diri kita ini benar, perfect. Terus gak ada dosa, yang dosa no, yang sono dosa. Kadang-kadang ada hal-hal yang ketika kita tidak mempercayai firman yang tadi saya katakan. Kita udah berdosa loh di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak mau mengampuni saja, engkau sudah menentang firman Allah. Benar nggak? Kan firman Allah suruh mengampuni, kita nggak mau mengampuni. Kita udah berseteru dengan Allah tanpa kita sadari. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita nangis bercucuran air mata, Tuhan engkau baik. Engkau sangat baik. Ada ayatnya. Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, kita diumpamakan seperti seorang pembunuh. Ini ayat ada loh, nanti cari di Google siapa yang dapat sekarang coba. Saya lupa di 1 Yohanes apa Yohanes gitu. Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau seperti seorang pembunuh. Dan pembunuh itu tidak ada bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi pembunuh itu bukan dengan pisau engkau bunuh-bunuh orang, dengan tembakan engkau bunuh orang, enggak. Dengan perbuatan kita yang tidak melakukan firman. Soal mengasihi, Tuhan bilang kita seperti seorang pembunuh. Keras itu firman. Makanya selalu saya ajarkan di sini, ayo siapa yang menyakitimu? Terus baikin dia. Limpahi dia dengan kebaikan sampai dia sendiri malu. Kok orang begitu baik gue jahatin terus? Ayo mau gak belajar begitu? Nah itu Valentine. Di penjara bukan dia sibuk dendam, sibuk menghimpun kekuatan di luar. Ayo gereja bersatu, ayo kita melawan. Enggak. Di dalam penjara dia sibuk bagi-bagi kasih sayang kepada orang lain. Sehingga ketika dia mati orang tetap terpesona dengan perbuatannya. Nah kita juga terpesona dengan perbuatan Kristus yang begitu suci dan mulia. Buat hidup saya dan saudara. Ayo kita lakukan apa? Refleksinya dengan Valentine itu adalah apa yang kau lakukan. 1, kita baik. Tolong, ini lagi susah, ayo kita tolong.
Kita urunan tolong orang ini. Oh ini lagi sakit, ayo bagaimana kita tolong dia. Ayo kita urunan, kita tolong. Bagus. Tuhan juga memang mau kita seperti itu. Tapi kita harus memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Artinya kasih sambil menginjil, membawa orang kepada Tuhan. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Tadi udah ada yang ketemu belum ayatnya? Yosef udah ketemu? Vivi? Udah. 1 Yohanes 3 ayat 15. Novi tolong tampilkan ayatnya. Ini bukan Tante Nila ngada-ngada, ini ayat nih. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada kekekalan. Saya juga kaget baca ayat ini. Udah pernah dibahas juga di sekolah Alkitab. Saya juga udah pernah bawakan khotbah tentang ini. Tapi diingatkan lagi waktu belajar tentang kasih. Yuk kita saling mengampuni ya. Kita saling memaafkan. Adakah saudara-saudara yang punya kebencian dengan ipar, dengan mertua, dengan mama sendiri? Dengan engkong terlalu bawel ngatur-ngatur hidup misalnya gitu ya. Sampai gregetan gitu ya. Ayo kita mengampuni. Apalagi kita mau retret. Mesti bersatu hati. Makna dari tema kita sehati, sejiwa, sepikir, setujuan itu kita tunjukkan. Retret kita diberkati Tuhan. Setiap yang mengikuti retret pulang akan membawa kedamaian, kerukunan, kekompakan. Kita makin kompak. Amin. Udah deket nih, aminnya lemah bener deh ya. Seperti orang gak yakin deh, kayaknya gue gak bisa dah kayaknya. Lemah banget gitu. Kenapa? Puasa atau belum makan? Ya, enggak lama-lama baru jam 8 ya, baru jam 8. Itu tadi saya udah katakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan beri pakaian ya. Terus harus ada yang dikorbankan, tanpa penumpahan darah tidak pernah ada keselamatan. Penggenapannya Yesus Kristus ketika mati di atas kayu salib. Nah, sekarang gini. Kita kalau ngebayangin Kristus mati, begitu agungnya dia, kasih agapenya yang luar biasa. Sekarang kita mikir nih diri kita sendiri. Layak gak kita menerima kasih yang seperti itu? Layak gak? Kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Gue mau cuti dulu, gue gak mau ke gereja. Tuhan gak pernah jawab doa saya. Saya gak mau doa, kenapa? Orang saya doa sakit, saya gak sembuh-sembuh. Ada yang seperti itu. Kalau tim besuk tuh kita suka banyak dengar keluhan-keluhan gitu ya. Dan itu menjadi pokok doa saya juga. Tim besuk juga menjadi pokok doa tim besuk. Ada orang yang bisa mengeluh begini begitu. Kasihan. Karena kedangkalan imannya itu sampai dia menilai Yesus begitu rendah. Begitu rendahnya dia menilai Yesus. Begitu gampangnya dia mencepelekan ibadah kepada Tuhan. Jangan ya, kita yang dengar firman Tuhan pada malam ini jangan sepelekan ibadah-ibadahmu kepada Tuhan. Ibadah itu mendatangkan keuntungan. Sangat-sangat menguntungkan. Kita boleh di rumah dengar 8 kali satu hari khotbah dari berbagai hamba Tuhan yang khotbahnya sangat-sangat bagus dan spektakuler. Terkenal, ngetop. Tapi nancep gak di sini? Dilakukan gak? Cuma sekedar senang. Janganlah dengar firman Tuhan seperti itu. Ayo belajar lakukan firman Tuhan ya. Dia mengasihi kita pada saat kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Maka kalau kita bilang, gue gak bisa ngasihi dia. Ayo cepat berkaca pada diri sendiri. Bagaimana kalau Tuhan bilang begitu? Engkau tuh gak layak buat aku. Masih banyak orang yang layak, yang boleh aku selamatkan.
Enggak, Tuhan gak pernah berpikir begitu. Dia selamatkan kita apa adanya. Paulus jahatnya kayak apa? Bunuh-bunuh orang. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dibunuh-bunuhin. Coba bayangkan. Tapi Tuhan selamatkan dia. Sehingga dia lahir baru. Dia tinggalkan semua. Dia bilang yang dulu kemuliaan kepadaku, ku anggap sampah. Artinya apa yang menjadi kebanggaan dia, kepintarannya, anak seorang guru yang terkenal Gamaliel, dan dia punya kuasa, dia punya cap dari raja, dia bisa lakukan penganiayaan. Tapi ketika Tuhan jamah hidupnya, dia berubah 180 derajat. Karena dia tahu siapa Yesus itu yang dia aniaya. Siapa Yesus itu yang dia sudah uber-uber orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia jatuh tersungkur. Sampai dia bilang, apa yang dulu ku anggap mulia, ku anggap sampah sekarang ini. Adakah kita pengakuan seperti itu? Tuhan, dulu aku bangga banget dengan diriku. Tapi justru kebanggaan aku membuat aku terperosok, jatuh di lembah yang paling dalam. Gak apa-apa, jangan khawatir. Bangkit. Percaya kepada Tuhan, dia angkatmu dari lembah yang paling dalam, dia akan angkatmu tinggi di atas gunung. Amin. Yakini itu. Mungkin sekarang baru di kaki gunung, besok ada di tengah gunung, terakhir ada di puncak gunung. Saya nih bilang begini sama Tuhan. Banyak orang yang menyemangati saya. Tante Nila, begini-begini ini rajin banget sih belajar, begini-begini masih mau sekolah, iya gini-gini. Saya tuh kalau mikir-mikir begini, ingat Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu 70 tahun. Tahun ini 64, tinggal 6 tahun. Ya udah tua ya, jangan-jangan pakai tongkat gitu. Aduh, terus saya berdoa gini, jangan Tuhan. Kalau bisa, sampai Tuhan panggil saya tidak pakai tongkat, masih bisa jalan. Bongkok-bongkok dikit ngapa lagi gini gitu ya. Saking saya cinta Tuhan. Saya mau melayani dia sampai akhir hidup saya. Jadi saya bilang Tuhan 6 tahun ini wah saya kayak orang berpacu dalam melodi. Saya berpacu dalam waktu. 6 tahun ini aku harus berbuat maksimal buat Tuhan. Tante bilang sama Samuel, selagi kita dipercayakan mari semaksimal bukan seminimal, bukan semaksimal mungkin kita buat sesuatu yang baik bagi gereja dan bagi Tuhan. Karena nanti gak ada waktu lagi loh. Nah, belajar tentang kasih, refleksi kepada kehidupan kita adalah pertanyaan yang sangat penting yang harus kita renungkan adalah seandainya Bapak Sorgawi menutup buku kehidupan kita beberapa jam lagi. Jangan takut. Jangan takut. Beberapa jam lagi nih buku kehidupan kita ditutup. Aduh Nila, hidupmu sudah cukup di dalam dunia. Buku ditutup. Kita merem untuk selama-lamanya. Tapi kalau di dalam kehidupan selama saya hidup, saya melayani pekerjaan Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Enggak takut. Kenapa? Setelah kematian kita orang benar, kita ada di tempat yang pasti firdaus yang Tuhan sediakan. Tapi ketika kita nggak benar hidup kita ini, tiba-tiba buku kehidupan ditutup, Tuhan panggil kita dalam keadaan yang tidak beriman. Coba tebak, di mana posisimu? Nanti di dalam pengadilan Tuhan ditanya, kamu ngapain aja 60 tahun di dalam dunia, hidupmu kok sia-sia? Kan ada pengadilan Tuhan nanti. Bukan pengorbanan lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah pengadilan. Nah, jadi selama kita hidup, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita harus berubah. Ada banyak orang yang gak mau berubah, ya udah gak apa-apa lah, kita gak bisa paksa dia untuk berubah. Tapi kita tunjukkan kita mau berubah jadi lebih baik supaya ketika Tuhan panggil kita, hidup kita ada di dalam tingkat iman yang memenuhi standarnya Tuhan Yesus. Amin. Coba lihat sekarang yang meninggal mendadak. Banyak gak?
Berapa hari yang lalu naik motor, jatuh. Truk lewat gak bisa ngerem lagi, kegiling tukang ojek. Aduh, saya dengarnya ngeri deh. Saya bilang, aduh Tuhan, begitu cepatnya dia pergi. Tadi pagi mungkin semangat narik gojek, cari uang buat keluarga. Tahu-tahu di tengah jalan jatuh. Nonton gak kejadian Turki yang pertama kali? Saya lagi nonton di TV tuh, pas kejadian tuh saya lagi di depan TV, lagi nonton berita. Ih, kok gedung goyang-goyang gitu? Begitu saya baca teksnya, gempa di Turki. Jadi gedung yang begitu tinggi tuh digoncang-goncang-goncangin terus brrrr, jatuh. Sekarang udah berapa? Hampir ratusan ribu mungkin yang meninggal. Kita gak pernah tahu kan? Tiba-tiba hari itu Tuhan tutup buku kehidupan orang-orang di Turki gitu. Malah anak kecil diselamatkan. Bisa selamat tertimbun. Tapi orang tuanya meninggal, dia nutupin anaknya kayaknya kayak gini-gini. Ini bukan nakutin. Cuma mari, dunianya makin jahat. Dunianya makin jahat. Dunia digital itu bukan membanggakan tapi menakutkan. Dan kita ada di dalam dunia itu. Dan nanti anak cucu kita semua di dalam dunia yang lebih gila lagi dengan metaverse-nya. Ciptaan orang-orang, sekelompok orang. Jadi bukan kadang-kadang kita menuduh wah negara adidaya yang itu. Ternyata kalau kita dengar dan baca itu sekelompok orang sedang mengendalikan dunia ini. Sekelompok orang sedang mengendalikan dunia ini dengan 3 hal. Power, money dulu, money, dia make money ya dengan segala macam vaksin, lalu power, kuasa. Orang nunduk semua. Ayo semua pakai masker, maskernya mesti yang kayak begini. Yo, cuci tangan, semua cuci tangan. Pakai baju APD, baju konveksi APD pada hidupnya tuh. Vaksin, semua. Kalau nggak vaksin begini. Bukankah itu kekuasaan udah ada di satu tangan orang? Yang mulai lagi diuji coba. Yang terakhir adalah control population. Artinya populasi manusia di dunia ini akan dikurangin. Kalau terlalu banyak kan susah kontrol. Kalau dikurangin, perempuan-perempuan dibuat mandul. Ya enggak, dengan kita nggak tahu nih tanaman genetika juga katanya bisa menyebabkan perempuan mandul. Ya, yang begini, yang begitulah. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka kita harus dekat sama Tuhan. Supaya hikmat Tuhan ada kepada kita. Amin. Apapun yang terjadi ingat kasih Tuhan itu yang terbesar lebih dari segala kasih yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ada sebuah lagu yang bilang begini, apa sih? Lautan tinta aja gak cukup. Apa tuh? Gak ngerti, saya gak pintar nyanyi. Yuk sama main musik. Teksnya dikeluarin tuh, judulnya apa ya Santi? Oh iya, andai kata semua laut. Tiba-tiba ingat lagu itu sebab kita tidak bisa mendeskripsikan kasih Tuhan dengan kata-kata kita yang sangat terbatas ini. Saya ingat lagu ini kata-katanya bagus sekali. Sangat puitis tapi dia bagus. Mengekspresikan kasih Tuhan yang luar biasa. Singernya maju ke depan. Andai kata semua laut adalah tinta. Andai kata semua laut adalah tinta. Amin. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang Mari kita berdiri. menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku.
Novi tolong ditampil. Nah, andai kata semua laut adalah tinta. Bisa ngukur laut? Ada yang bisa jawab bisa ngukur laut? Enggak bisa. Tapi lagu ini katakan andai kata semua laut adalah tinta. Cakrawala itu langit biru. Ada yang bisa ngukur itu? Enggak ada yang bisa ngukur. Terus lanjut. Andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Apa? Novi lanjut. Air laut akan kering. Langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Orang yang menciptakan lagu ini dia meluap-luap kasihnya kepada Tuhan. Sehingga terciptalah ungkapan yang sangat dalam ini. Yuk kita nyanyikan lagi. Sambil kita juga berkata, Tuhan, aku terpesona akan caramu memelihara hidupku. Amin. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Nanti Ibu Santi maju ke depan akan berdoa. Ibu Santi Iskandar. Oh ya maaf. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Haleluya. Gak ada yang bisa menggambarkan seberapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Bahkan kalau kami Amin Yesus. ceritakan satu persatu pun gak cukup waktunya Tuhan untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan, memberikan kami satu kehidupan yang kekal Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan panggil kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau melepaskan kami dari kehidupan kami yang lama Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang dimenangkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih, kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar malam ini dari Tante Nila Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pembawa kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mungkin masih ada Tuhan di antara kami yang kurang harmonis hubungannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lewat apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, Kau boleh menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kami seharusnya hidup sesama anak-anak-Mu Tuhan. Kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terlebih dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Khususnya Tuhan di tengah-tengah keluarga Sekinai tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin kompak Tuhan. Kami boleh semakin erat satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh semakin saling support satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kami punya keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan hubungan kami dengan orang-orang di luar sana Tuhan. Terutama Tuhan anak-anak-Mu di luar sana yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah ya Bapa kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh
menunjukkan lewat kehidupan kami Tuhan kepada mereka ya Bapa, bahwa kami punya Allah yang penuh kasih Tuhan. Dan itu boleh terpancar lewat tingkah laku kami Tuhan, lewat tutur kata kami Tuhan, lewat kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Tante Nila yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupannya lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Dia boleh menjadi berkat dimanapun Tante Nila berada Tuhan. Baik itu di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan juga memberkati tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kau yang tahu setiap keberadaan kami Tuhan, Kau yang tahu setiap hati kami. Kami mau lakukan ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan, dengan segenap kerelaan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ria kembali, saya akan berikan beberapa pengumuman. Hari ini Gewi ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan. Selamat datang Gewi, Tuhan berkati. Tambah kuat ya, tambah cinta Tuhan. Kita doakan Dina tadi pagi, tadi siang cabut selang pasca operasi ya, tapi sekarang udah keadaannya udah stabil, udah bagus, udah pulang ke rumah. Kita terus doakan Pak Yohanes. Kemarin saya sempat besuk papanya Fani atau mertuanya Iwan, pasca operasi usus itu mukanya seger ya. Jadi nanti ada pengobatan lanjutan setelah patologinya keluar selama mungkin Senin ini gitu. Memang jenisnya kanker tapi belum tahu stadium berapa. Kita doakan terus supaya pengobatan itu boleh berjalan dengan sempurna ya. Terus kita akan lihat nanti undangan Abe dan Yudi. Nih Abe, drummer kita. Cindy, ayo berdiri Cindy di belakang, Cindy istrinya. Ya. Dia mengundang kita keluarga Sekina pada hari Sabtu 25 Februari jam 10 pagi pemberkatan di GPDI Kebonjati. Ya Sabtu depan berarti ya. Semua hadir ya, jangan nggak ada yang nggak hadir. Hadir supaya Cindy dan Abe kita support gitu ya, jadi keluarga muda yang berbahagia. Oke, terus yang ada lagi sedikit tentang kaos, harganya 90.000. Kalau yang sudah ada uang boleh bayar. Yang saya sudah japri itu aman, yang sudah saya japri secara khusus itu aman, nggak usah pusing. Tetapi yang lain yang belum, yang sudah punya uang mau lunasin oke, yang mau cicil juga boleh ya. Fleksibel, jangan merasa terbebani. Lalu nanti ya selama retret saya akan umumkan terus nih ya, selama kalau nggak ada hamba Tuhan saya akan bicara, saya akan umumkan. Nanti retret ini kan 98% keluarga Sekina pergi, cuma 2% yang nggak pergi. Hanya beberapa keluarga yang nggak pergi karena memang nggak bisa gitu ya. Berpakaian rapi, casual itu artinya ya santai aja boleh. Tapi yang rapi dan sopan. Boleh pakai celana pendek tapi jangan yang pendek-pendek banget ya. Jangan yang pendek-pendek nih, ini kasih contoh nih ya. Baju renang Tante. Maaf, terpaksa Tante harus kasih contoh, takutnya nggak jelas ya. Jadi boleh pakai celana pendek karena nanti kita ada olahraga, ibadahnya juga nggak usah pakai rok nggak apa-apa. WL singer juga boleh mau pakai hoodie karena udaranya dingin, oke ya. Mau pakai celana, cuma seragam lah kalau pakai celana jeans ya semua celana jeans, celana panjang gitu ya. Kalau atasannya mau putih-putih, jadi cakep gitu ya Tante senangnya rapi orangnya ya. Jadi terus berdoa buat acara retret kita. Buat yang punya anak 3 tahun ke bawah, wajib bawa Tupperware kalau lagi acara makan pagi, makan siang, makan malam. Karena apa? Anak-anak di bawah 3 tahun itu kan gratis. Kalau pakai piring, kan ini misalnya peserta 300. Panitia tidak pesan makanan 300. Dia hitung akan kepala yang memang udah bisa makan pakai piring.
Anak-anak misalnya 9-10 tahun kan udah bisa pakai piring, itu dihitung, dipesenin makanan. Tapi 3 tahun ke bawah karena dia gratis, kami tidak pesan makanan khusus. Jadi makanan itu pasti lebih gak bakal kekurangan. Jadi kalau bawa anak kecil, bawa Tupperware, jangan pakai piring. Karena piringnya kan dihitung. Kayak di restoran gitu, kalau kita pesta piringnya dihitung. Jadi kalau kita anak kecil-kecil, kita kasih piring satu-satu. Nanti yang dewasa gak kebagian piring untuk makan ya. Terpaksa yang dewasa bawa Tupperware juga deh ya kalau ke piringnya habis. Iya, tapi bukan bawa Tupperware buat bawa ke kamar ntar makan di kamar gitu ya, jangan. Nanti yang lain gak kebagian ya. Seperti biasa nanti tim konsumsi akan dikoordinir oleh Freddy dan kawan-kawan. Jadi kalau ayam enak tetap 1 potong jatahnya. Jangan 3 potong enak bolak-balik. Kalau ada lebih terakhir udah gak ada yang makan ya oke lah. Tapi kadang-kadang ada orang yang belakangan makan. Jadi ya kalau bisa kita jangan habisin lah makanannya ya. Kesian yang terakhir gitu ya. Jadi gak usah khawatir, itu saja sedikit serba-serbi yang akan terus diulang-ulang. Supaya Anda ingat dan itu nanti udah terbiasa dengan itu ya. Saya serahkan kepada Ria. Acara Ya, mari kita selanjutnya. memberikan yang terbaik. Persembahan yang kedua dijalankan. Kita angkat pujian di bawah kepaksaanmu bagai Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Aku Percaya Tuhanku Dahsyat. Kami akan undang Tante Nila untuk pimpin doa penutup dan doa berkat. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami berdoa buat rencana pernikahan AB Ya Tuhan. pada tanggal 25 Februari.
Kuduskan rencana ini Tuhan. Tuhan kuduskan. Abe dan Cindy sehat dan keluarga dua belah pihak sehat. Amin. Sampai hari pemberkatan itu terjadi. Urapan Allah dicurahkan. Mereka menjadi keluarga muda yang diberkati. Dan semakin dekat semakin setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan tolong segala sesuatunya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan Abe dan Cindy. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati terus keluarga Sekina, keluarga-keluarga muda yang berbahagia, yang takut akan Tuhan. Supaya berkat-berkat Allah itu tidak terhalang untuk kami. Kami berdoa buat Pak Yohanes Tuhan, yang dalam pemulihan pasca operasi usus Tuhan. Dokter nyatakan kanker, tapi kami percaya kalau Tuhan menjamah, kanker pun bisa disembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Pak Santo boleh sehat kembali. Melayani lagi pekerjaan Tuhan. Komitmennya untuk setia sampai detik terakhir hidupnya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga kuatkan Ibu Lina yang sempat diare 2 hari. Tuhan kuatkan dan sembuhkan Ibu Lina. Supaya dia juga kuat dalam menjaga, merawat suaminya Bapak. Kami berdoa buat Bapak Erin Tuhan. Supaya pemulihannya sempurna pasca operasi prostat Tuhan. Supaya Bapak Erin juga boleh semakin dekat kepada Tuhan. Dan diberkati terus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang lain. Yang ada di luar negeri, yang ada di luar kota. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Supaya penyertaan Tuhan itu membuat mereka berjalan di jalan yang aman. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati terus apapun rencana kami. Minggu depan ada doa puasa, juga Tuhan berkati supaya semua panitia gathering, semua umat-umat Sekina boleh datang berdoa puasa. Itulah waktu-waktu yang indah di mana kami bersekutu bersama-sama di dalam doa. Tuhan berkati. Sebentar kami akan pulang, yang jauh yang dekat Tuhan sertai. Yang berkendaraan, yang berjalan kaki Allah lindungi. Terima kasih Tuhan, kalau Gewi sudah ada lagi di tengah-tengah keluarganya, sudah ada lagi di tengah-tengah kami, keluarga Sekina. Engkau berkati Gewi, kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Apapun tantangan yang akan dihadapi, Gewi lebih kuat dari hari-hari yang lalu. Sehingga tidak melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu yang selalu memelihara kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas kami keluarga Sekina. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kami mulai malam ini, besok sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa terima Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Minggu jam 5 sampai jam 6 ada doa di Kebon Jati. Terima kasih, Tuhan berkati.